Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pilot. Sebelum kita membahas tentang definisi dari kepailitan, kita akan bahas dulu mengenai dasar hukum kepailitan. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan. Jadi, dua peraturan inilah yang akan banyak kita bahas dalam memahami hukum kepailitan. Walaupun dalam perjalanannya kita juga akan membahas undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BUMN, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas apa itu kepailitan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Jadi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama adalah debitur pailit dan yang kedua adalah kurator. Mudah dipahami ya apa itu pengertian kepailitan, yaitu adalah sita umum. Jadi penyitaan secara umum. Nah, apa yang disita yaitu adalah kekayaan. Kekayaannya siapa? Kekayaannya dari debitur pailit. Jadi bukan debitur biasa, tapi debitur pailit. Yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Jadi maksudnya tadi penyitaan atas kekayaannya itu yang bisa melakukan hanyalah kurator. Nah, kurator dapat melaksanakan tugasnya tersebut, penyitaan dan lain sebagainya tadi, harus di bawah pengawasan hakim. Baik, mari kita bahas dua kata kunci yang patut kita garis bawahi, yaitu adalah kata debitur pailit dan kata kurator. Sebelum kita memahami apa itu debitur pailit, kita harus pahami dulu apa yang disebut sebagai kreditor dan siapa yang disebut sebagai debitor. Jadi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang. Jadi kreditor ini ya yang punya uang, yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang pada debitor. Nah, debitor itu siapa? Debitor adalah orang yang mempunyai utang. Oke, paham ya? Kreditor adalah yang memberi hutang atau yang mempunyai piutang dan debitor adalah yang punya hutang. Oke, jadi gambarannya yang gampang kalau di Indonesia, debitor ini yang hutang, yang biasanya justru lebih galak daripada yang memberi hutang, yang biasanya justru pakaiannya lebih branded daripada yang memberi hutang. Nah, itulah debitor. Oke, kita sudah paham apa itu debitor, maka selanjutnya kita akan bahas tentang debitor pailit. Nah, debitor pailit itu adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyatakan bahwa seorang debitor itu pailit, nggak bisa. Yang bisa menyatakan bahwa seorang debitor itu pailit hanyalah putusan pengadilan. Baik, setelah paham apa itu debitor pailit, kita juga akan bahas tentang kurator. Jadi, apa itu kurator? Kurator adalah balai yang mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim. Jadi, tidak bisa sembarangan orang yang mengurus dan membereskan harta dari debitor pailit. Haruslah seorang yang sudah ditunjuk di bawah pengawasan hakim untuk menjadi seorang kurator. Jadi, siapakah yang bisa menjadi kurator? Jadi, siapapun bisa menjadi kurator, asalkan
memenuhi persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, apa saja persyaratan untuk menjadi kurator berdasarkan Permenkumham akan kita bahas di lain kesempatan, insya Allah. Untuk lebih memahami pengertian pilot, saya coba tampilkan pengertian pilot berdasarkan Kamus Hukum Ekonomi. Jadi disebutkan bahwa pilot atau bangkrut adalah suatu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar. Kurang lebihnya tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di undang-undang. Jadi yang menyatakan bahwa suatu debitor sudah tidak lagi mampu membayar tagihan hutangnya kepada kreditor. Nah, yang bisa menentukan apakah seorang debitor itu pilot ataukah tidak adalah putusan pengadilan atau putusan hakim. Tidak bisa seorang debitor mengklaim dirinya sendiri telah pilot, harus berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyelesaian kepilotan. Yang pertama adalah prinsip paritas kreditorium. Prinsip ini tertulis di dalam pasal 1131 KUH Perdata, yaitu disebutkan bahwa semua kekayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta barang yang sekarang telah dipunyai dan barang-barang di kemudian hari yang akan dimiliki debitor. Intinya semua kekayaan debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip pari passu pro rate parte. Saya nggak tahu apakah cara membacanya benar atau salah, bahkan saya juga kurang tahu ini berasal dari bahasa Latin, bahasa Perancis, bahasa Belanda, atau bahasa Zimbabwe. Intinya prinsip ini tertulis di dalam pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta kekayaan, tentu harta kekayaan miliknya debitor ya, merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Jadi intinya harta kekayaan milik debitor itu harus jadi jaminan bersama untuk seluruh kreditor. Namun ada kreditor yang mendapatkan privilege untuk diselesaikan tagihannya secara didahulukan. Istilah hukumnya disebut sebagai kreditor konkuren. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu kreditor konkuren. Bisa jadi ada pertanyaan, kenapa sih kok kita harus mempelajari hukum kepailitan? Kenapa kok harus ada undang-undang tentang kepailitan? Nah, kita akan bahas tujuan undang-undang kepailitan, yaitu yang pertama adalah untuk menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur. Tentu ini maksudnya pembagian harta debitur untuk tagihan kreditur ya, untuk menyelesaikan hutang kepada kreditur tadi. Lalu yang kedua adalah mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditur. Jadi kan debitur itu punya hutang ke kreditur. Nah, jangan sampai debitur itu ngakali supaya hutangnya jadi tidak terbayar sehingga kreditur yang memberikan piutang, yang memberikan hutang kepada debitur itu jadi rugi. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan pada debitur dan para krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang debitur. Restrukturisasi itu artinya adalah negosiasi
kembali menstrukturkan hutang tersebut. Contohnya misalkan hutangnya adalah 15.000. Nah, kalau debitur disuruh mengembalikan 15.000 mungkin tidak mampu. Akhirnya dinegosiasi, hutangnya dinilai hanya 12.000 saja. Tapi debitur harus segera mengembalikan hutang tersebut. Atau bisa jadi 15.000 itu sudah plus bunga. Kalau hutangnya saja misalkan let's say cuma 10.000. Jadi yang 5.000 itu adalah bunga. Di restrukturisasi, debitur hanya perlu mengembalikan pokok hutangnya saja yang sebesar 10.000 tadi. Nah, adapun bunganya yang sebesar 5.000 tadi direstrukturisasi atau dinegosiasikan supaya tidak perlu dikembalikan. Yang keempat adalah memberikan perlindungan pada debitur yang beritikat baik. Jadi jangan sampai debitur yang sudah beritikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya justru semakin diinjak-injak, justru semakin sewenang-wenang kreditur, justru semakin dimanfaatkan oleh kreditur dalam mencari keuntungan pribadi. Yang terakhir adalah fungsi undang-undang kepailitan. Yang pertama adalah mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditur. Yang kedua, mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit. Yang ketiga, mengatur bagaimana tata cara menentukan kebenaran adanya piutang kreditur. Yang keempat, mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditur. Yang kelima, mengatur tata cara pencocokan atau verifikasi dari tagihan kreditur. Yang keenam, mengatur bagaimana tata cara membagi penjualan harta kekayaan debitur. Dan yang terakhir adalah mengatur tata cara perdamaian. Jadi, intinya fungsi undang-undang kepailitan adalah untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, baik dari sisi debitur maupun dari sisi kreditur. Jangan sampai debitur itu berbuat curang sehingga akhirnya kreditur yang dirugikan. Sebaliknya, jangan sampai pula kreditur justru mengambil keuntungan di saat debitur itu kesusahan. Jadi dari kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, bisa terjaga keadilannya. Baik, saya rasa cukup materi tentang pengertian kepailitan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.